Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wahono, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulang Buang Barat, Provinsi Lampung. Unit kerja SMA Negeri 1 Gunung Agung. Berikut saya perkenalkan Bapak Hendri Gumono sebagai pengajar praktik dan Bapak Joko Sahwidi MPD sebagai fasilitator. Rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Gilang, selamat sore Bu Ayu. Selamat sore Pak Agus. Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Pak Gilang sama Bu Ayu nih terlihat sumringah sekali gitu ya. Sumringah. Pokoknya Harus. menggambarkan keceriaan masing-masing gitu ya, karena mau menyambut bulan puasa gitu. Amin, Kita amin. harus Ya, ceria. ya Allah. Baik Pak Gilang dan Bu Ayu, hari ini kita akan praktek kucing. Tuh. Pak Gilang sebagai coachnya dan kemudian Bu Ayu Rahayu sebagai Coach. Bu Ayu Rahayu sebagai coachnya, kemudian Pak Gilang sebagai coachnya, dan saya sendiri sebagai observer. Pak Gilang ini mengajar di salah satu SMP negeri di Tulang Buang Barat, Pak Gilang ya? Betul, SMP Pak. berapa Pak Gilang? SMP Negeri 17 Tulang Buang Barat, Pak Agus. Negeri 17 Tulang Buang Barat. Kalau Bu Ayu mengajar di Labu Kibang, Bu Ayu, SD ya? 6 Labu Kibang, iya Pak, benar. Oke, ya SD Labu Kibang. Dan saya sendiri mengajar di tingkat atau di jenjang SMA di SMA Negeri 1. Ini kolaborasi yang sangat luar biasa sekali ini. Kita di Mantap, awal mantap. pendidikan penggerak gitu kan. Baik di modul 2.3 ini di demonstrasi kontekstual kita akan praktek kucing, Bu Ayu sebagai coachnya sebelum nanti kucing dengan Pak Gilang sebagai coachnya. Ada beberapa hal yang akan tanyakan kepada Bu Ayu ini. Baik Pak. Sudah siap Bu Ayu hari ini untuk melakukan praktek? Insya Allah siap Pak, luar biasa. Siap Bu Ayu. Sehat Bu Ayu ya hari ini ya. Alhamdulillah Pak, sehat, semangat. Oke. Bu Ayu, hari ini kita akan melakukan praktek kucingnya. Nah, bagaimana rubrik penilaian Ibu yang akan dilakukan pada kegiatan kucing pada hari ini? Baik Pak, terima kasih. Rubrik penilaian yang akan saya terapkan itu pastinya mengikuti alur tirta Pak, mengalir saja seperti air seperti itu. Nanti kan kucinya itu bisa potensi dirinya dia sendiri, itu ada tujuannya apa, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian rencananya apa yang akan dia lakukan, kemudian dia komitmen atau tidak, tanggung jawab atau tidak tentang apa yang dia ungkapkan, seperti itu Pak, alur tirta. Oke. Terima kasih Bu Ayu. Kemudian ada pertanyaan kedua dari saya. Nih, apa nih yang akan Ibu kembangkan dari kegiatan kucing pada hari ini? Yang pastinya saya harus menjadi pendengar yang aktif. Mendengarkan semaksimal mungkin apa yang diungkapkan oleh kucing. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang
berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa, Pak. Sehingga saya apa ya, seolah-olah ada dalam permasalahan kucinya, Pak. Kayak gitu. Mm-mm. Gitu ya Bu Ayu ya. Kemudian Mm-mm. untuk indikator pencapaiannya seperti apa Ibu? Indikatornya yang pastinya saya mengambil kata kunci, Pak, yang diungkapkan oleh kucinya, kemudian dari kata-kata kunci yang diungkapkan, itu akan menimbulkan satu pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan kepada kuci. Seperti itu. Eh, Terima kasih Bu Ayu atas beberapa jawaban dari pertanyaan saya, dan sepenuhnya waktu saya serahkan kepada Bu Ayu dan Pak Gilang. Silakan Bu Ayu dan Pak Gilang. Baik, Pak. Terima kasih. Pak Agus. Assalamualaikum, Pak Gilang. Waalaikumsalam Bu Ayu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Bu sehat Bu. Gimana Bu Ayu juga sehat? Alhamdulillah. Ini lagi kumpul ya sama keluarga di Sumatera Selatan. Iya Bu, kebetulan karena sekolah ini Iya, libur awal puasa Bu, makanya kami libur. Mm-mm. berkumpul di rumah. Iya, salam sama istri, salam sama keluarga di sana ya. Semoga Iya Bu. sehat selalu. Ramadan tahun Amin. ini kita diberikan kelancaran. Amin Bu. eh Begini Pak, kita akan melakukan kucing di sore hari ini. Sebenarnya kemarin itu kan Bapak sepertinya apa gitu, ada yang mau dibahas ya gitu kan, karena sebenarnya kita enaknya ketemu kan ya, tapi karena ada suatu kegiatan atau Bapak pulang kampung lah istilahnya, kita lewat media Zoom ini nggak apa-apa. Gimana Pak? Apa yang akan Bapak obrolkan dengan saya kayak gitu? Iya Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih kepada Bu Ayu Mm, sudah meluangkan mm, waktunya untuk ngobrol sama saya Bu. Karena kemarin ini memang saya ini ada beberapa hal yang sebenarnya saya pikirkan. Ada permasalahan mm, gitu kan. Cuma saya masih bingung nih mau ngobrol sama siapa gitu kan. Kebetulan saya terpikirkan mm, lah, apa mungkin mau ngobrol sama Bu Ayu aja lah ya. Mungkin karena saya mm, kenal Bu Ayu dekat kan, jadi mungkin bisa mm. menemukan solusi atau mungkin sedikit gambaran lah terkait permasalahan yang saya hadapi gitu. Oh, jadi begitu tujuannya. Eh, Emang saya bisa memberikan apa Sebenarnya solusi? pengennya itu Jadi kan teman ketemu Bu. sharing lah ya. Ya teman seri saya itu sebenarnya Heeh, ya namanya ada heeh, ada yang mengganjal ini pengennya ngobrol kan itu ya. heeh, Saya bingung sama siapa kemarin. heeh, Makanya sama Bu Ayu aja lah kalau heeh. saya gitu kan. Cuma kan enaknya sebenarnya Biar kita nggak biar nggak ada unek-unek Pak ya, betul gitu. Bu gitu ya. Heeh. Makasih loh Bu Ayu ini sudah meluangkan waktunya ini ngobrol sama Oh, saya. sama-sama Pak. Heeh. Mohon maaf Iya, apabila kemudian identifikasi masalahnya apa Pak? Bapak tujuannya ingin ngobrol dengan saya, kemudian masalahnya itu apa? Pengen mengidentifikasi apa seperti itu. jadi gini Bu Ayu. Kebetulan kan saya ini kan wali kelas 7C. Mm-mm. Di kelas saya itu ada satu anak Bu. Dia ini Mm-mm. memiliki apa namanya ya semacam berkebutuhan khusus gitu loh Bu. Sehingga Mm-mm. mungkin dirasa sama kawan-kawannya itu merupakan anak yang berbeda dari yang lain. Akhirnya dia itu Mm-mm. dibully Bu sama kawan-kawannya. Oh Nah, gitu. inilah yang Mm. membuat pikiran dalam dalam benak saya gitu. Saya kan istilahnya kan wali kelas itu guru di sekolah itu kan sebagai orang tua kedua kan Bu, Mm-mm. anak Mm-mm. kan. Melihat anak saya Mm-mm. diperlakukan seperti itu dengan teman-temannya, pasti hati saya itu agak-agak terkenal lah sepertinya. Ikut merasakan apa yang Mm-mm. mereka rasakan. Nah, maka dari itu Mm-mm. inilah yang masih mengganjal dalam pikiran saya. Bagaimana sih caranya biar anak itu nggak dibully lagi gitu loh. Jadi Oh seperti begitu. itu. Jadi Bapak sebagai wali kelas merasakan apa ya, kasihan juga ya sama anak yang berkebutuhan Betul. khusus itu. Iya. Berkebutuhan khususnya itu apa ya, dalam hal yang kecil, dalam seperti apa Pak? Apa dari segi fisik kah atau dari apa ya, mental atau seperti apa Pak? Nah, sebenarnya gini Bu, iya. Kebutuhan khusus sebenarnya kalau dari segi fisiknya Bu, anak itu lengkap. Alhamdulillah beliau Mm-mm. dia itu malah lengkap gitu kan ya. Dari Mm-mm. dia bisa bicara, dia bisa mendengar dengan Mm-mm. baik, dia juga bisa melihat dengan baik, kondisi fisiknya juga sempurna. Tetapi ketika Mm-mm. pembelajaran di kelas atau mungkin bersosial dengan teman-temannya, ini saya rasakan juga ketika saya mengajar, Bu. Jadi ketika saya meminta anak itu untuk mengerjakan sesuatu hal tugas gitu, anak itu diem aja di kelas. Mm-mm.
di mejanya cuma diem aja nggak ngapa-ngapain. Kayak gimana ya? Kayak Oh. rasanya kayak dia pemalu atau takut untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian apa namanya ketika berkelompok dengan teman-temannya, ya saya sudah ngasih tahu teman-temannya, ajak ajak dia, Mas, Mbak, berkelompok. Dianya yang nggak mau, Pak. Diem aja di meja. Ketika saya Mm, memberikan mm, ulangan dalam bentuk kertas atau mungkin dalam bentuk mm, gadget gitu kan, dia tidak menyentuh HP-nya sama sekali. Bingung. Ketika saya kasih tahu ya, mm. dia itu sepertinya ketika saya suruh maju juga Bu, ketika mengerjakan sesuatu hal, dia juga nggak mau maju, nggak mau gini-gini aja Bu. Ngomong nggak, tapi gini-gini aja gitu. Nah ini sebenarnya Hmm, waktu ini kan semester 2 ya Bu, sudah berjalan sekitar 3 bulan ya Bu ya. Ini sebenarnya mm, sebelum masuk ke SMP saya Bu, ini kelas 7 kan anak itu kan Bu ya. Memang orang mm, tuanya sudah ketemu sama kepala sekolah, mm, sudah mm, menceritakan mm, permasalahan akan anaknya itu. Kebetulan kan saya juga dipanggil sama kepala sekolah saya, menceritakan kondisi anak tersebut. Memang ternyata kondisi tersebut sudah ada sejak dia masih SD, Bu. Jadi Oh begitu. ketika apa namanya masuk ke SMP, memang orang tua sudah menceritakan kondisi anaknya, gitu kan. Tetapi memang Mm, bukan seutuhnya kepada pihak sekolah seperti itu. Gitu, Bu. oh Sebenarnya saya sudah begitu. Eh, menyarankan kemarin itu Bu bahwa anak tersebut sepertinya lebih bagus sekolahnya memang di sekolah luar biasa SMP. Tetapi karena jarak Bu, sekolahnya itu kan mungkin dari sekolah saya itu mungkin berjalannya ya hampir 30-40 kilo lah Bu. Jauh lah di seberang sana kan. mm, Jadinya butuh waktu mm, apalagi mm, anak itu masih kelas 7 kan. Otomatis kalau jadi orang tua pasti berbeda rasanya gitu kan. Nah, itulah yang menyebabkan ya mm, sudahlah kami dari sekolah pun mencoba untuk apa mengembangkan anak itu. Jadi itulah Bu, mm, sekarang malah dibully sama kawannya, itulah yang membuat saya itu mm. apa namanya permasalahan. Heeh. Iya, baik, Pak. Kemudian dari permasalahan itu, misalnya nih, langkah apa yang Bapak lakukan, misalnya dengan anak tersebut, Pak, agar masalah nilai-nilai, karena kan ketika pembelajaran kan dia tadi nggak mau mengerjakan kan, tidak mau menyentuh sama sekali. Ada nggak Bapak trikkah, apa cara, atau Bapak perlu kolaborasi dengan guru yang lain, gimana biar anak ini memunculkan lah, mungkin dari segi kekurangannya ada, tapi dari segi kelebihannya pasti anak mempunyai kecerdasan yang lain, Pak. Heeh. Betul betul Dalam Bu. bentuk apa, Pak, misalnya? Nah maka Heeh. dari itu saya ini Bu, saya ya memang awalnya memang baru mencoba Bu. Artinya kan kejadian atau kondisi siswa saya yang seperti ini kan merupakan hal baru bagi saya pribadi Bu sebagai seorang guru gitu ya Bu ya. Mhm, Menangani mhm. anak yang berbeda itu pasti membutuhkan teknik juga yang berbeda Bu. Mungkin medianya Iya benar. berbeda, model pembelajarannya berbeda. Nah ini memang saya ketika pembelajaran saya itu memberikan treatment khusus Bu, untuk anak tersebut. Artinya memberikan pendekatan yang berbeda. Mungkin dari Mhm, segi apa namanya materinya, penyampaian materinya gitu kan. Kemudian dari segi eh, medianya pun saya juga berbeda gitu kan. Nah, ini yang rencana ingin saya laksanakan terkait anak tersebut. Ini kan, ini yang terkait pembelajarannya ya, Bu, ya. Ini saya mhm, akan mencoba untuk mencari atau berkolaborasi dengan teman guru, Bu. Nah, ini kan kebetulan kan mhm, teman guru saya ini ada yang mengikuti pendidikan khusus, Bu. Guru pendidik khusus. mhm, Atau mungkin bisa dikatakan mhm, pendidikan inklusif gitu kan, Bu ya. Nah, beliau kan mungkin sudah mengikuti pelatihan tuh, Bu. Nah, ini saya ingin berkolaborasi dengan beliau. Artinya mungkin beliau ini mhm, lebih paham bagaimana caranya untuk memberikan treatment khusus kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus, gitu kan. Makanya mhm, sudah dilatih untuk membuat RPP khusus gitu Bu, untuk mhm, inklusif gitu kan Bu ya, RPP yang khusus. Makanya saya ingin mhm, berkolaborasi dengan beliau, mungkin nanti saya bisa belajar bagaimana cara membuat apa namanya RPP yang berbeda itu seperti apa tentang anak yang berkebutuhan mhm, khusus gitu kan. Atau mungkin nanti saya bisa berkolaborasi, beliau saya minta untuk masuk ke dalam kelas mengajar, saya melihat dulu Bu, kemudian saya mengamati, saya kemudian nanti bisa mhm, ATM mengamati tiru dan modifikasi. mhm. Oh iya baik. Jadi rencana Bapak terkait satu anak ini
akan membuat rencananya kolaborasi dengan salah satu guru yang memiliki potensi yang lebih tadi ya Pak ya, mempunyai RPP. Betul. Oh, itu bisa dikatakan juga dengan berdiferensiasi Pak ya? Ya, nah, Heeh, kalau- iya. iya Bu. Jadi Jadi anak yang mempunyai kelebihan yang maksimal beda, kemudian anak yang punya kelemahan itu juga berbeda. betul Jadi Bu. seyakin apa Bapak akan apa ya, mempunyai rencana ini selain dengan guru yang memiliki potensi tadi, adakah misalnya dengan orang tua atau dengan anaknya sendiri, ada nggak pendekatan khusus, Pak? Nah, ini kalau untuk anak, untuk terkait, kan sebenarnya kan anak ini kan yang jadi permasalahan saya itu kan dibully sama kawan-kawannya kan ini. Mm-mm, Jadi saya mm-mm, yang langkah awal tuh ya sebenarnya pengen memberikan penggambaran atau penjelasan kepada teman-temannya bahwasanya anak mm-mm, kawan ini bukan bukan orang asing loh. Nah, artinya dia itu mm-mm, justru ini kan keluarga kalian. Kalian di satu kelas ini, kelas 7C ini merupakan keluarga kalian. Ketika keluarga kalian dalam kondisi yang seperti itu, justru bukan untuk dikucilkan, untuk dibully, untuk mm-mm, mm-mm, ditinggalkan, tapi justru kalian rangkul. Nah, sebenarnya saya ingin memberikan mm-mm, pemahaman seperti itu kepada teman-temannya. Kemudian saya juga mm-mm, berharap atau merencanakan untuk mencari teman dekat dari anak tersebut, mungkin anak-anak yang memang mm-mm. dari SD-nya itu sama Bu, sekolahan. Oh Itu iya, bisa iya. saya minta sama mungkin teman dekat atau tetangga atau sahabat yang mungkin sudah mengetahui Mm-mm, karakter dari anak yang tadi untuk saya minta mm-mm, jadi eh, asisten lah atau teman yang bisa mm-mm. menjadi jembatani gitu kan ke teman-teman yang lain. Oh Jadi mereka iya. lebih memahami kan kalau dari teman ke teman kan lebih enak Bu kayak gitu kan sama Mm, teman mm, dia gitu. mm, Itu sih Bu kalau mm. dari Ya. sikap pembuliannya itu biar gak dibully Oh, lagi. baik. Heeh, berarti luar biasa ya rencana-rencananya kolaborasi dengan guru, kemudian dengan temannya juga bisa menjadi Iya. sahabat. Jadi kita Mm-mm. sebagai apa ya, bisa jadi sahabat, sebagai Betul. ini, jadi ke anak tuh biar jangan dibully lagi, kasihan juga ya Iya. Pak. Kemudian Betul Bu. indikatornya apa Pak? Agar apa yang akan Bapak laksanakan ini yang mudah-mudahan akan tercapai, indikator pencapaiannya seperti apa Pak? Gambarannya kayak Jadi gitu. gambaran indikator ya apa namanya ketika anak jadi gini Bu, ketika anak tersebut kan Mm-mm, sekarang kan masyarakat dibully ya Bu ya. Saya ya harapan ini mm-mm, keberhasilan rencana saya itu ya anak itu nggak dibully lagi Bu. Artinya anak tersebut mm-mm, mm-mm, dengan kondisi yang seperti itu dia itu artinya bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih maksimal. Mungkin kalau sebelumnya mm-mm, anak itu hanya pasif, mungkin nanti dengan tadi saya berkolaborasi dengan guru GPK tadi itu, mungkin nanti saya bisa mencoba mm-mm, untuk mencari cara agar anak itu bisa terus serta aktif tapi dengan caranya sendiri gitu Bu, dengan teknik yang lain gitu. mm-mm. Sehingga anak Iya tersebut tidak merasa baik. asing di lingkungannya dia gitu. Saya mungkin bisa Mm-mm, menciptakan kondisi kelas yang nyaman bagi dia gitu kan. Mungkin mm-mm, nanti saya juga bisa apa namanya membuat program-program bimbingan khusus untuk mm-mm, dia secara pribadi mm, terkait materi mm-mm. maupun sosialnya Bu. Saya terus Oh baik. Wih, bagus sekali Pak rencana-rencananya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Nah, amin Bu. rencana yang Bapak jabarkan tadi ya tak aman ya Pak ya di tempatnya sendiri ya. Iya Bu Mm, benar. aman. Pelajaran pun ya dengan anak berkebutuhan khusus seperti itu ya kita menerima apa adanya. Minimal dia nyaman dulu sama teman-temannya kayak gitu. Betul Bu, betul sekali. Kemudian komitmen komitmen Bapak tuh seperti apa dari apa rencana yang Bapak ungkapkan tadi, komitmen seperti apa Pak agar Bapak bertanggung jawab dengan apa yang Bapak ungkapkan tadi? Sepertinya ya komitmen saya itu memang sudah cukup bulat sih Bu. Dan saya cukup bersemangat Bu Mm-mm, karena gini Bu, mm-mm, saya ini sebagai orang tua dari siswa ya, wakil kelas ya Bu ya. Saya harapannya itu ya mm-mm, anak-anak yang ada di kelas saya itu bisa menjalin komunikasi, menjalin mm-mm, sosialisasi, bisa berproses bersama dengan baik Bu. Tapi ketika tadi saya melihat mm-mm, ada anak yang dikucilkan oleh kawan-kawannya, ada yang tersisihkan oleh kawan-kawannya karena kondisinya tadi itu memang ada beban moral dari pribadi saya sendiri. Maka dari itu, mm-mm, ya, tentu saja komitmen saya untuk merubah itu sangat tinggi, Bu. Bulat, Bu. Seperti itu. mm-mm. Baik. Kapan itu rencananya? Apa mulai sudah terlaksana atau misalnya ada berapa bulan ke depan lah Pak targetnya Pak? Kalau tadi ini kan Mudah-mudahan tercapai. sudah Mm-mm. berjalan di semester 2 ini 3 bulan ya, Bu ya. Ini setelah itu juga puasa Heeh. ya.
Mungkin nanti Mm-mm. pembelajaran juga lebih sedikit kan. Ya target saya sih mungkin nanti saya Mm-mm. langsung mulai action Bu. Mungkin nanti saya langsung langsung Mm-mm. tadi mencari anak-anak yang mungkin terasa dekat dengan anak tersebut. Kemudian saya juga mungkin nanti Mm-mm. kolaborasi dengan guru tadi, apa namanya yang Mm-mm. sudah memahami bagaimana tekniknya gitu kan. Nah, itu nanti saya Mm-mm. akan mulai mungkin ya semester 2 ini Bu, sampai akhir ini dan nanti Mm. saya terapkan di tahun ajaran baru gitu kan. Oh Biar begitu. nanti Ha-ha. ketika dia di kelas 8 nanti dia bisa bersosialisasi dengan teman. Ada perubahan tapi setelah bisa. Hmm. Mm. Oh, iya Pak, baik. Jadi untuk apa rencana-rencana Bapak yang diungkapkan tadi dari identifikasi masalah tadi untuk kepala sekolah, guru, teman-teman dan orang tua itu kira-kira mendukungkah? Kalau Heeh. kalau saya lihat kemarin saya sudah ngobrol dengan kepala sekolah, artinya dari awal memang Mm-mm. kepala sekolah sudah tahu Ibu ya terhadap kondisi Mm-mm. anak dan mungkin sebenarnya Mm-mm. permasalahan saya hadapi ini tidak hanya yang saya rasakan pribadi Bu, tapi ini menjadi Mm-mm. permasalahan bersama untuk terkait Mm-mm. model pembelajarannya pembelajaran kepada anak tersebut. Mm-mm. Tapi kalau pembulian ini memang Mm. pribadi saya sendiri, anak tersebut dibully gitu kan Bu ya. Oh. Tapi Mm. kalau pembelajaran itu memang semua guru juga mengeluhkan hal yang sama. Maka dari itu mungkin Mm. nanti saya bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Terus kemudian juga Oh. saya berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait rencana saya. Ya harapannya nanti semuanya mendukung Bu dan apa yang saya rencanakan bisa Mm-mm. Oh, baik. Luar biasa, Pak. Rencananya sangat mulia sekali ya. Karena mudah-mudahan. iya, kita sebagai wali kelas itu kayak merasa sehati ya, Pak ya dengan anak-anak ya. Betul Kayak Bu. kalau ada Iya. kata-kata yang keluar dari temannya tuh kayak kasihan kayak gitu. Iya kan Apalagi saya anak-anak yang memang bisa dikatakan istimewa, Pak ya. betul, Mm-mm. makanya itu kan saya melihat tuh kadang-kadang miris Mm. juga, apalagi anak-anak zaman sekarang yang Mm-mm. gaulan dan Mm-mm, sebagainya. ya benar. Omongannya gitu loh Bu, omongan anak-anak sekarang kan kadang-kadang saya Mm-mm. mendengar aja miris Bu, apalagi kepada anak yang Mm-mm. dalam kondisi kekurangan seperti itu. Mm-mm. Ya baik, setelah Bapak menceritakan tadi, apa Pak perasaannya sekarang? Saya Bagaimana? merasa, alhamdulillah Bu, setelah Heeh. ngobrol sama Bu Ayu ini, setelah tadi Heeh. dipancing-pancing dengan pertanyaan-pertanyaan, saya jadi semakin bersemangat Saya Bu. terharu loh, Pak. Saya Iya Bu terharu ya. mau menirikan air mata. Waduh. Ya itu Kasihan Bu, sama anaknya. saya juga melihat dari Heeh. kondisi anak saya juga terharu juga. Saya gimana ya? Mm-mm. Saya sedih juga sih, sedih artinya kok bisa seperti ini gitu. Apalagi orang tuanya. Saya Mm-mm. mungkin kalau kalau ngobrol sama orang tuanya kan saya apa namanya WA-an juga sama orang tuanya kan. Beliau saya selalu apa Mm-mm. namanya memberikan perkembangan anaknya di kelas 7 ini tuh seperti ini Bu, Mm-mm. anak tersebut perkembangannya seperti ini dan orang tuanya juga terima kasih Pak seperti itu ya. Itu yang membuat saya ini semakin bersemangat artinya biar anak tersebut itu nggak dikucilkan lagi di sekolah tapi bisa bersosialisasi Mm-mm. dengan kawan-kawannya Mm. senang loh di Jadi sekolah perasaannya sudah agak enakan ya, Plong. sudah Kenapa enak kan Bapak cerita kayak gitu saya ikut terharu malah sampai ibu sedih. Bu Ayu yang menangis waduh. Karena apa ya? Karena jiwa kita tuh sebagai orang tua di sekolah itu ya ya kasihan kayak gitu loh dengan Mm-mm. rencana nah rencana Bapak yang diungkapkan ya mudah-mudahan berjalan dengan baik. Kemudian Amin Bu. kesimpulannya apa Pak? Kesimpulannya apa Pak dari obrolan kita sore hari ini? Ya, yang pertama Bu, Mm, sebelumnya saya ucapin terima kasih banget sama Bu Ayu ini sudah meluangkan waktunya, mm, sudah sharing-sharing, ngobrol, mungkin mm, mendengarkan curhatan saya ini mm, yang apa ya, ya ini sebenarnya mm, curhatan ini ya benar-benar saya rasakan juga, benar-benar dipikirkan saya juga ini Bu, benar-benar gimana ini anak-anak ini nih, memang karena mm, kondisi seperti ini, sebagai mm, orang tua mm, pasti ada beban-beban moral, ada keinginan untuk bisa merubah keadaan yang jadi lebih baik lagi gitu kan. mm, Nah, ya mm, makanya saya mungkin mm, merasa mungkin Bu Ayu lah orang yang cocok gitu Bu. Ya harapan saya ya dengan ngobrol dengan Bu Ayu ini saya merasa plong Bu, apa namanya, merasa ya, semakin bersemangat, semakin apa mm. namanya berupaya untuk melaksanakan rencana-rencana tadi yang saya sudah jelaskan ke Bu Ayu. Yang mudah-mudahan bisa. Baik, baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan rencana yang Bapak impikan itu tercapai, kemudian Amin selalu Bu. diberi Terima kasih. semangat ya, kesehatan. Terima kasih. Kemudian Bapak sudah menyimpulkan dari apa obrolan ini, saya sebagai coach ya
apa ya, merasa terharu lah Pak, apa yang Bapak ungkapkan tadi, jujur saya Luar biasa. Emang menitikan air ada jiwa mata. keibuan ya, Bu ya, keibuan Heeh, yang terbangun ya, Bu ya. Ibu jadi kasihan kayak gitu ke anak. Jadi Bapak juga udah menyimpulkan, jadi apa ya, udah enak ya Pak ya, rasanya bahagia kan? Enggak perlu, Sekarang alhamdulillah enak kayak bahagia, gitu. Bu. Bahagia sekali. Terima Mudah-mudahan Bapak kasih. selalu diberi kesehatan untuk Amin, Bu. rencana aksinya ini. Heeh. Amin. Baik Pak, Doanya ya, Bu Ayu terima ya. kasih atas baik, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat sebagai seorang guru, jangan patah semangat, terus berkarya. Amin, Ya amin. Pak, Terima terima kasih, Bu kasih. Ayu. Saya Idri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Bu Ayu dan Pak Gilang sudah melaksanakan praktek coaching pada hari ini. Mm-mm. Pak Gilang sudah plong, Bu Ayu juga sangat luar biasa sekali ini. Benar-benar aja, benar-benar mendengarkan dengan rasa, benar-benar mendengarkan dengan sepenuh jiwa raga, benar-benar bisa menghadirkan jiwa raganya di praktek pelaksanaan coaching ini. Gitu, Bu Ayu. Wah, Bu Ayu luar biasa sekali. Mudah-mudahan Pak Gilang yang sudah menemukan solusi bisa merealisasikan, kemudian bisa dilaksanakan dengan tanggung jawab itu. Terima kasih, Oh Pak. iya, Bu Ayu. Sebelum kita akhiri praktek coaching ini, saya sebagai observer ada pertanyaan ini, Bu Ayu, setelah pasca atau setelah pelaksanaan praktek coaching ini. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan setelah coaching ini, Bu, sehingga indikator pencapaian ini tercapai? Yang saya rasakan sih Pak, jujur saya terharu Pak. Yang diungkapkan oleh Pak Gilang ini sebagai kucinya ini sudah sesuai dengan alur Tirta Pak. Jadi ngalir aja kayak gitu. Ya ngalirnya air tuh kayak ngalir air mata saya. Jadi sudah sesuai Pak apa tujuannya, identifikasinya apa, rencananya sungguh luar biasa sekali Pak untuk anak yang istimewa ini Pak. Kemudian dengan rencana-rencana beliau berkomitmen akan bertanggung jawab dengan apa yang diungkapkan. Kemudian rencana aslinya ini juga didukung oleh pihak sekolah dan teman-temannya juga. Sudah sesuai dengan alurnya. Kedepannya kompetensi apa nih Bu yang akan Ibu kembangkan ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan mungkin saya akan lebih memaksimalkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Pak. Menghadirkan rasa, kemudian saya hadir penuh Pak dalam proses coaching ini kepada kucinya, memaksimalkan untuk menjadi pendengar yang lebih aktif. Seperti itu. Oke, Bu Ayu, terima kasih. Terima kasih kembali Bahagia Pak. banget saya berada di ruangan ini bersama dengan Bu Ayu dan Pak Gilang. Iya. Oke, Pak Gilang, Bu Ayu, terima kasih. Kita sudah selesai pada pelaksanaan praktek coaching ini. Mudah-mudahan bisa membawa dampak yang positif buat diri kita, buat lingkungan kita, Amin. dan tentunya untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.